Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari dengarkan firman Tuhan yang menyertai kita melakukan semua tugas yang baik hari ini, yaitu dari 2 Tesalonika 2 pasal 2 Tesalonika 2 ayat 13, demikian firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, secara umum manusia bersyukur adalah atas keberhasilan, keuntungan yang diraih secara pribadi. Saya bersyukur hari ini anak saya lulus dari sekolah dan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi, masuk ke universitas yang terbaik. Saya bersyukur dagangan saya beruntung. Saya bersyukur saya bertemu dengan pejabat. Singkatnya, segala sesuatu yang menguntungkan dan segala sesuatu yang memuaskan keinginan pribadi, itu biasanya yang mendorong orang untuk bersyukur. Tetapi hari ini Paulus mengajar kita supaya rasa syukur itu bukan hanya melulu segala sesuatu yang menyenangkan pribadi kita. Paulus bersyukur di sini dan rekan-rekan pelayannya adalah karena berkat pemilihan Tuhan kepada jemaat di Tesalonik dari sejak sebulan untuk diselamatkan. Paulus bersyukur karena Allah memilih dan menguduskan orang-orang Tesalonik. Paulus bersyukur karena Allah telah membawa dan menuntun orang-orang Tesalonik untuk hidup di dalam kebenaran yang mereka percayai. Dan lebih daripada itu, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Paulus juga bersyukur atas iman dan cinta kasih dan cara hidup orang-orang Tesalonik yang hidup dalam cinta kasih dan kebenaran atas panggilan Tuhan. Singkatnya, Paulus bersyukur bukan karena keuntungan pribadinya, tapi karena berkat yang diterima oleh jemaat di Tesalonik. Hal ini mengajar kita hari ini, supaya kita juga bersyukur atas berkat-berkat yang diterima oleh saudara-saudara kita. Dan hal ini akan memenangkan kita menjauhkan diri dari sikap SMS, yaitu senang melihat orang lain susah, atau susah melihat orang lain senang. Itu adalah sikap dan sifat orang yang egois. Tapi seorang hamba Tuhan yang telah penuh berkat dan rahmat, dia akan bersukacita melihat sukacita orang lain. Dan dia akan susah dan berduka cita melihat duka cita daripada orang lain. Maka hari ini kita diajar pertama sekali, bersyukurlah atas iman saudara-saudara kita yang lain. Bila jemaat-jemaat yang lain, orang-orang lain yang di luar sekte, di luar sinode kita, di luar agama kita kemudian beriman kepada Tuhan, bersyukurlah atas hal tersebut. Bersyukur jugalah atas kehidupan yang lebih baik daripada saudaramu. Bila ada saudaramu yang naik pangkat, beruntung di dalam perdagangan, berhasil di dalam mendidik anak-anak, berhasil dalam kehidupan yang lebih baik, ucaplah syukur kepada Tuhan. Bila tetanggamu semakin kaya, bersyukurlah, jangan bersusah hati. Demikian juga atas sukacita yang lain yang diterima oleh orang-orang lain di sekitar kita. Dengan demikianlah kita menjadi hamba yang baik di mata Tuhan. Saudara-saudaraku, selamat bersyukur atas berkat ada orang-orang lain, atas pemilihan. Karena tujuan kita adalah agar semua orang diselamatkan, bersukacita di dunia, tapi lebih daripada itu, semua juga menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Ajar kami mengucap syukur senantiasa, terlebih atas berkat pemilihan Tuhan kepada saudara-saudara kami yang lain, agar semua manusia diselamatkan masuk ke dalam surga kerajaan-Mu yang kekal, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.